Baik, sesi hari ini kita akan belajar melakukan pengujian dengan menggunakan aplikasi RapidMiner. Ya, tentunya di sini bukan hanya RapidMiner yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengujian di data mining, tapi ada juga beberapa aplikasi lainnya seperti halnya Orange, WK, dan yang lainnya. Jadi untuk kondisi saat ini kita coba melakukan pengujian dengan memanfaatkan RapidMiner. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Tentunya pengujian-pengujian yang kita buat itu adalah sesuai dengan algoritma ataupun metode yang sudah dibahas pada sesi-sesi sebelumnya. Ya, jadi di sini nanti kita coba yang pertama itu adalah dengan menggunakan algoritma Kamens. Ya, Kamens itu dinyatakan sebagai proses untuk melakukan pengelompokan data. Ya, jadi pada saat kita belajar di manualnya kemarin, itu saya rasa sudah jelas bagaimana langkah-langkah kerja yang kita lakukan. Ya, tentunya dengan banyaknya data, otomatis kalau kita hitung secara manual, maka butuh waktu yang sangat panjang. Ya, butuh waktu yang sangat lama, sehingga dibantulah dia dengan menggunakan pengujian atau mungkin Anda buat aplikasinya, ya, berbasis web atau berbasis visual. Nah, di sini nanti kita lihat seperti apa proses kerjanya. Tentunya yang pertama sekali yang harus kita persiapkan itu adalah data. Ya, jadi kalau data di RapidMiner itu identik dengan Microsoft Excel. Ya, jadi kita buat datanya itu sesuai dengan kebutuhan dari RapidMiner-nya. Di sini sudah saya sediakan untuk datanya. Ya, misalnya ini ada banyak data di sini. Ada sekitar 5.000 data dengan waktu yang sangat lama kalau kita hitung manual. Tapi dengan aplikasi ini cukup kita load datanya nanti, kita hitung, maka akan menghasilkan kelompok-kelompok tertentu. Ya, di sini kalau seandainya kita masukkan langsung semua yang ini, otomatis nanti akan ada kesalahan. Ya, jadi perlu kita pahami juga data yang kita buat itu dalam bentuk angka. Ya, jadi sebenarnya ini ada tiga data atau 3 atribut yang akan kita uji. Ya, di sini sudah saya sediakan datanya, nanti kita rubah seperti ini. Ya, jadinya datanya sebanyak 36. Ya, 36. Ini 37 mulai dari angka 2, jadi jumlah datanya itu sebanyak 36. Ya, jadi dengan memanfaatkan aplikasi RapidMiner nanti data-data ini akan dikelompokkan sesuai dengan kedekatan. Ya, jadi dia paling dekat dengan kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Ya, ini pastinya jelas sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau sudah disediakan datanya seperti ini, kita simpan. Ya, ini saya save as saja. Simpan, lalu saya coba simpan di desktop biar lebih cepat nanti. Sini saya buat namanya pengujian Kamens. Ya, ini saya simpan. Selanjutnya kita masuk ke RapidMiner-nya. Ya, di RapidMiner ini yang pertama sekali yang kita lakukan itu adalah melakukan import data atau memasukkan data dari Excel tadi. Jadi kita pilih import datanya. Ini kita cari tadi di desktop dengan nama pengujian. Oke, ini tadi pengujian Kamens-nya. Ya, saya nextkan. Ya, pada saat kita lihat atau kita load datanya, maka otomatis datanya akan diimport seperti ini. Ya, di sini ada beberapa hal. Ya, jadi kalau sudah muncul ini berarti sudah berhasil untuk load datanya. Tinggal kita nextkan. Ini kita nextkan lagi. Oke, finish. Ya, jadi untuk saat ini sudah selesai tahapan import datanya. Langkah selanjutnya kita masuk ke desain. Ini kita pilih desainnya ini. Ya, lalu kita pilih
database atau data yang sudah kita import tadi, namanya pengujian. Ini kita letakkan di sini. Selanjutnya dari operator ini kita pilih algoritma yang kita gunakan. Ini kita pakai comments-nya ini. Kita letakkan di sini, lalu kita tarik. Ya, kita tarik. Ini kita hubungkan dengan ini. Oke, setelah selesai yang ini, pada dasarnya ini sudah tahapan akhir. Baru di sini ada beberapa yang perlu kita tambahkan. Yang pertama itu adalah jumlah klasternya. Jadi di sini adakah berapa klaster kita buat. Kalau datanya, data yang kita mampatkan tadi, kalau kita hitung-hitung itu sebanyak 5 klaster. Yaitu menentukan status desa. Jadi 5. Ini untuk runningnya itu seperti yang kita pelajari, putaran yang kita gunakan itu sampai batasan mana. Ya, tentunya pada saat kita belajar di manual, di mana di sana dinyatakan running, pengujian itu akan berakhir apabila klaster yang sedang dihitung sama dengan klaster yang sebelumnya. Ya, jadi kalau di sini dibuat pembatasan. Jadi misalnya kita buat sampai batasan 10, 20, dan 30. Jadi saya coba 12. Setelah selesai tahapan ini, maka kita pilih play. Ini dia. Ini. Oke. Ya, dengan cara ini otomatis sudah terbentuk klasternya. Ya, otomatis sudah terbentuk klasternya. Misalnya, data yang pertama itu ada di klaster keempat. Ya, data yang keempat itu ada di klaster keempat. Data kelima juga di klaster keempat. Ya, tentunya di sini sudah terbentuk 5 klaster. Ya, jadi bisa juga kita lihat, ya, misalnya kita lihat di statistiknya juga. Ini, atau saya pilih dulu yang ini, klaster model. Untuk klaster modelnya ini dinyatakan bahwasanya klaster pertama atau klaster 0 itu sebanyak 16 item. Klaster 1 itu ada 7 item. Klaster 2 itu 1 item. Klaster 3 itu 2 item. Klaster 4 itu 10 item. Dengan total item yang kita kelola itu adalah 36 item. Ya, itu kalau kita pilih untuk klaster modelnya. Kalau kita ingin melihat di dalam klaster 0 itu 16 item. Item apa aja? Nanti bisa dicek di folder view-nya. Ya, ini dia. Jadi klaster 0 itu ini yang ke-6, yang ke-7 sampai ini ada 31. Sama di klaster 1 kita pilih di sini, ini dia. Klaster 2-nya yang ini, cuman 1 tadi. Ya, itu kira-kira. Apalagi yang bisa kita lihat di sini yaitu centroid-nya. Ya, centroid itu kalau di manualnya itu adalah titik pusat. Ya, titik pusat yang kita jadikan dia sebagai acuan. Jadi kalau untuk atributnya tadi ada 3. Inilah klaster 0 itu, titik pusatnya itu atau centroidnya itu 0,641. Kalau di klaster 2 0,648, klaster 2 0,726 dan yang lainnya. Ya, kalau kita lihat plotnya kira-kira seperti ini. Ya, deskripsinya tadi yang ini. Ya, saya kembali ke ini. Bisa kita lihat statistiknya. Statistiknya itu menyatakan nilai-nilai statistik minimal, ya, nilai maksimalnya dan nilai rata-rata yang dijadikan sebagai acuan tadi. Untuk visualisasinya kira-kira seperti ini. Ya, jadi ini bisa kita ganti, ya, tapi tidak semua plotnya itu sesuai. Ini kita misalkan, ya, ini tidak sesuai, atau kita pilih yang histogram, ya, tidak sesuai juga. Oke, ini dia. Jadi ini dia klaster-klaster dari data-data yang tersedia. Ya, itu kira-kira gambarannya. Selanjutnya untuk sebagai pengujian itu silakan Anda coba sendiri. Ya, datanya itu mungkin Anda buat data sebanyak mungkin. Karena ini bukan manual lagi, artinya mau datanya itu 10, mau datanya itu 20 itu sama aja. Ya, tidak jadi permasalahan. Hanya nanti mungkin ininya akan semakin
menyempit. Serasa cukup untuk penjelasan bagaimana memanfaatkan RapidMiner untuk pengujian algoritma Keymenes-nya. Sekian dan terima kasih.